Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Eka Agustin dengan NIM belakang 34. Di sini saya akan membacakan beberapa hadis beserta artinya untuk memenuhi tugas UAS tafsir ayat dan hadis ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ayat dasar ekonomi Islam, surat Ali Imran ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbusi syahawati minan nisa'i wal banina wal kanatidil mukantarati minas sahabi wal fiddati wal kailil musawwamati wal an'ami wal haris zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Yang kedua, ayat perintah bekerja mencari nafkah, surat At-Taubah ayat ke-105 yang berbunyi Wakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alil limil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Yang ketiga, ayat produksi, surat Al-Luqman ayat ke-20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa berdasarkan ilmu petunjuk dan kitab suci yang meneranginya. Yang keempat, ayat konsumsi, surat Al-Baqarah ayat ke-168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Yang kelima, ayat distribusi, surat Al-Hadid ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustahlafina fih falladina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah di jalan Allah sebagian dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Yang ketujuh, ayat yang keenam, ayat riba, surat yang keenam ayat riba, surat Ar-Rum ayat ke-39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwali nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mutifun. Artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, berarti mereka orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ke-7. Ayat ke-7 jual beli. Surat An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batilin illa antakuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang ke-8 ayat hutang pihutang. Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Wa in kuntum ala syafari walam tajidu katibang farihan nama dotun fa in amina ba'dukum ba'dan fal yu adilladzi tumina amanatahul wal yattaqillahi rabbah wala ta'tumu syahada wa may ya'tumha fa innahu asyimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan atau yang kamu perbuat. Surat ayat yang ke-9, ayat-ayat tentang wadi'ah. Surat An-Nisa ayat ke-58 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Innallaha haya'murukum antu dul manati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil ad innallaha ni'ma idukum bih innallaha kana sami'um basyira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Yang ke-10, ayat zakat, infak, dan sodakoh. Ada 2, yaitu zakat. Surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Yang kedua, sodakoh. Surat Al-Baqarah ayat ke-195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasan, dan berbuatlah sebaiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 11. Ayat sumber keuangan negara. Surat Al-Anfal ayat ke-41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa allamu annama kanintum min syai'in fa anna ilaihi kumusahu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa benis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqol jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ke-12, ayat investasi. Surat Al-Hasyr ayat ke-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah hawal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 13. Ayat manajemen ekonomi. Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala tarrauna sab'a sinina da'aba fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Artinya, Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai biarkan di tangkaiannya kecuali sedikit untuk kamu makan. Surat Yusuf ayat ke-48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti mimba di dalika sab'un sidadayya kulnama qaddamtum lahunna ila qalilam mimma tuhsinun. Artinya, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Surat Yusuf ayat ke-49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti mimba didalika amun fihi yugasun nasu wa fihi yaksirun. Artinya, setelah itu akan datang tahun ketika manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.